Luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah orang-orang soleh. Karena kata Imam Ghazali, orang-orang soleh hidup puluhan tahun, sementara kita bisa mengambil pelajaran dari mereka dengan hanya waktu sejenak, yakni dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Maka jangan lewatkan kisah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memperbanyak rezeki sekaligus memberkahkan rezeki, versi Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ada satu kisah di mana seorang pria datang kepada Imam Syafi'i untuk konsultasi. Terkait apa? Tentu saja terkait rezeki. Pria tersebut berkata, "Wahai imam kami, saya ini bekerja sebagai seorang buruh. Gaji saya 5 dirham. Semakin hari semakin tidak cukup. Semakin hari semakin kurang. Semakin hari semakin rasa-rasanya sempit hidupku. Apa yang harus kulakukan?" Kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu an menanyai beberapa hal terkait pekerjaannya, alias mengintrogasi. Setelah cukup, kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu an memberikan satu keputusan. "Wahai fulan, kau minta kepada juraganmu, kau minta kepada majikanmu gaji cukup 4 dirham saja." Gitu wahai Imam Syafi'i. "Iya, laksanakan." Begitu dilaksanakan, ternyata setelah sekian hari, sekian minggu, datang lagi orang itu. "Wahai imam kami, malah tidak cukup kok. Gimana? Wong 5 dirham saja kurang, apalagi berapa? 4 dirham. Nah, lebih tidak cukup lagi." Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Ya sudah, bilang kepada majikanmu, suruh mengurangi gajimu. Jadi berapa? Menjadi 3 dirham. Begitu menjadi 3 dirham, pulang lagi. Ini pria setelah sekian hari, sekian minggu, Masya Allah, dia datang lagi itu pria kepada Imam Syafi'i. "Wahai imam kami, ternyata alhamdulillah dengan 3 dirham sangat cukup. Bahkan kami mempunyai rezeki-rezeki yang lain dari beragam jalan. Kenapa kok bisa demikian?" Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Sebab melihat kerjaanmu itu tidak layak digaji dengan 5 dirham, melainkan dengan 3 dirham. Kok menjadi 5? Berarti yang 2 adalah sebenarnya bukan jatahmu. Kau berkorupsi waktu dan sebagainya. Yang 2 ini rezeki syubhat atau bahkan mungkin haram, bercampur dengan 3 yang menjadi hakmu, menjadi semuanya tidak berkah. Begitu yang disisakan hanya hakmu 3 itu, maka justru keberkahan terjadi. Justru Allah menambah dari jalur-jalur yang lain." Dalam satu bahasa yang terkenal, Imam Syafi'i menyebutkan dalam diwannya, "Jumi'al haram alal halal liyukthirah." Harta yang haram dikumpulkan pada harta yang halal, diharapkan menjadi banyak. Tapi dakhalal haram alal halal faba'tharahu. Ternyata masuknya harta haram pada harta yang halal justru akan menghancurkan semuanya. Maka siapa yang mendengarkan kisah ini, silahkanlah bermuhasabah bahwa untuk menjadi berkah dan cukup bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal mana yang paling halal. Itulah yang paling berkah dan Allah bisa ngasih rezeki dari beragam jalur. Itu dulu matur nuwun buat muhasabah hari ini. Saya akan lihat dari Hikam Pondok Doaku. Silahkan simak video dan audio berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, hamba-hamba prioritas di sisi Allah. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yakni setiap siapa saja yang mau berdakwah, ia adalah manusia prioritas di sisi Allah.
Loh, kalau saya mau dakwah, saya kan tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan apa-apa yang Allah titipkan untuk setiap kita. Yang punya ilmu, dakwahlah dengan ilmu. Yang punya uang, dakwahlah dengan uang. Yang punya tanah, dakwahlah dengan tanah. Yang punya skill, gunakan skill itu untuk berdakwah. Demikian seterusnya. Dengan seperti itu maka berarti tiap-tiap diri kita yang mau berdakwah dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, maka berarti kita menjadi manusia-manusia prioritas di sisi Allah. Prioritas di dunia dan prioritas di akhirat.